Bertemu kembali bersama penajurnalis.com, channel yang menghadirkan pemberitaan aktual, fakta tajam, dan berintegritas. Kades Leyangan akui tanda tangani perizinan galian C di wilayahnya. Sekarang tidak ada pemasukan untuk PAD. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, jika mengacu ke Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berbunyi peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 Januari tahun 2012. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Minerba. Mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya galian C, tambang ilegal, di Desa Leyangan Kec, Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim liputan mencoba mendatangi beberapa lokasi galian C tersebut, Senin tanggal 10 April tahun 2023. Menelusuri jalanan yang becek dikarenakan musim penghujan dan juga diakibatkan lalu lalang masuknya kendaraan berat untuk mengangkut tanah merah dan batu yang dihasilkan dari tambang ilegal yang diduga awalnya dimiliki oleh Kades Leyangan. Akan tetapi pada saat mewawancarai salah satu pekerja tambang yang sedang mencangkul tanah guna jalur truk pengangkut tanah merah yang tidak berkenan untuk disebatkan namanya, ini miliknya Pak Tio, belakangan nama lengkapnya diketahui Prasetyo, dan kalau milik Pak Kades, Lurah, dan Pak Mudi itu yang sebelah dan sudah dialihkan ke Pak Tio, seraya menunjuk ke arah galian C yang sudah tidak aktif yang dilewati oleh tim liputan untuk masuk ke tambang milik Tio. Tim liputan pun sempat mewawancarai yang diduga sebagai ceker yang juga tidak menyebutkan namanya. Ya, mas ini milik Pak Tio, dan itu Pak Tio-nya di atas menggunakan kaping, penutup kepala terbuat dari anyaman bambu. Dirasa cukup dan hendak memutar balik arah agar bisa menemui Tio sesuai arah jalan yang ditunjukkan oleh yang diduga ceker, tim pun keluar dari area tersebut. Pada saat keluar dari arah gang, tim melihat seorang wanita parubaya menggunakan topi kaping yang sedang menyapu tanah-tanah yang berserakan di jalan wilayah Leyangan. Arah keluar masuk truk pengangkut tanah hasil galian C. Enggeh mas itu miliknya Pak Tio. Saya diberikan upah oleh Pak Tio. Tidak menyebutkan berapa upahnya. Dan ketika ditanya apakah dari pemilik tambang tersebut ada koordinasi atau atensi untuk warga, ada mas dari Pak Tio ke pertiap RT yang wilayahnya berdekatan dengan galian itu 2 juta per bulan. Akan tetapi pada saat diberikan kepada warga hanya berbentuk sembako. Kalau untuk keluhannya ada mas, debu, dan juga bising dari lalu lalang truk pengangkut tanah, ya mau apalagi mas tutup perempuan paruh baya tersebut. Berawal akan menemui Tio, pada saat melintasi kantor kepala desa Leyangan, tim liputan pun memberhentikan kendaraan di depan kantor desa, dan ternyata langsung diterima oleh kepala desanya Mas Kuri Boy yang sedang didampingi beberapa perangkat desanya. Kepada tim liputan Mas Kuri Boy menjelaskan, galian milik Pak Prasetyo. Tio, itu ada izinnya mas, dan saya sendiri dulu yang pernah menandatangani untuk perizinannya diawali dari kabupaten, ESDM, provinsi dan pusat. Akan tetapi dari pusat dikembalikan ke provinsi, akhirnya izinnya dikeluarkan oleh provinsi. Jika ada laporan bahwa ada tambang milik Kades, itu yang mana? Bukan milik Kades, itu dulu pada saat dikerjakan oleh saya itu di atas namakan milik warga, akan tetapi diteruskan oleh Tio, serta PTP dan AP, Ananda Pratama, orang Jakarta, tambah Mas Kuri. Namun jika bicara dirugikan jelas kami selaku pemerintahan desa dirugikan, dikarenakan jalanan rusak dan tidak ada perhatian sama sekali, serta tidak adanya pemasukan untuk PAD desa, ungkapnya pula. Di akhir statementnya saya sangat senang sekali jika ada yang ingin membantu terkait tambang-tambang tersebut, agar ini bisa diselesaikan. Pada saat ditanya berulang-ulang terkait sejauh mana seorang kepala desa mengetahui terkait perizinan tambang, tidak ada jawaban yang dapat memastikan pengetahuan seorang kepala desa terkait izin tambang atau galian C. Tim Liputan.
Ini punya siapa, Pak? Mbah Yoto, lurah ya sini. Oh, tutup. Oh, kalau ini punya Mas Tio. Beda. Oh, gitu. Sudah beda pemilik ya? Beda pemilik. Nggih. Suwun, Pak. Kalau Pak Mudi tutup. Oh, tutup. Nggih. Suwun, Pak. Kalau Mas Tio-nya ada. Mas Tio-nya ada. Mas pemiliknya ada di sini enggak? Pemiliknya ada di sini. Oh, nggih. Nggih, suwun, Pak. Nggih. Ini aktivitas tambang galian. Milik Mas Tio ya? Mas Tio. Tio, Pak Tio. Galian ini apa nih? Pak Mas Tio. Mas Tio ki Ya rumahnya Lengkong. Lengkong itu wilayah mana? Wilayah Priangan. Oke. Ibu nyapu-nyapu ini dapat upah nggak, Bu? Dapat upah dari Mas Tio-nya. Berapa itu? Untuk warga sendiri gimana, Bu? Terkait dengan adanya debu mungkin ada keluhannya nggak? Untuk anak-anak panjenengan sendiri nanti kalau dampaknya kena Enggak ada ngeluh. Nggak ada yang ngeluh? Tapi ngeluh ngaduk. oh berarti ada ngeluh ada debu gitu nggih. Oke. Terus kalau hujan begini kan otomatis licin nggak, Bu? Licin. Pernah ada kecelakaan nggak, Bu? Nggak ada. Terus ketika jalanan rusak ini pernah nggak warga ngeluh, Bu? Kan Depo ya. Kalau yang sebelah sana itu lewat perumahan juga bisa loh. enggak tahu. Iya. Berarti sama sekali ya untuk warga tidak menemukan adanya debu, mungkin dampak-dampak ke depannya terkait dengan penyakit itu tidak takut ya. Debu banyak kan nanti dikasih air warga. Oh, gitu. Jadi kebersihan warga untuk beliaunya sendiri apa? Ada kompensasi nggak ke warga? Kompensasi nggak ke warga? Dapat kompensasi. Berapa, Bu? Per RT? Ya RT 1 sama RT 2 dapat. Berapa itu, Bu? 1 bulan tuh 2 juta. Per RT. Enggak, ya gitu. Per RT berarti gitu. Terus dari RT dibagikan ke warganya berapa, Bu? Nah, Kalau RT-nya saya kan kompensasi. 2 juta itu ya, Bu. Nah, itu 2 juta itu dipergunakan untuk apa, Bu? Mungkin dari warga sendiri. Buat beli sembako saja. Untuk beli mungkin obat-obatan untuk apa? Untuk penanganan debunya itu. Oke. Ya, cukup. Oke, suwun Makasih Bu. ya. Pak, terkait adanya galian saya di sini, Pak. Itu apakah mereka sudah mengantongi izin? Izinnya dari mana, Bapak? Galian saya. Ya. Nah, terus kita juga dapat informasi, Pak, bahwa ada juga katanya galian saya yang milik Pak Lurah yang sudah tidak aktif itu. Saya tidak punya tahu. Ada. Oke. Ini beda sama ini. Tolong aja diurus. Enggak, kita kan kalau media, kita ini berhak ya, Pak ya. Kita konfirmasi Benar-benar saya tambahnya parah yang mana? Biar tidak simpang siur. biar tidak disimpang siur. Tambahnya parah yang mana kan gitu. Ya, barusan kita sempat nanyakan di lokasi, itu ditunjukkan juga sama salah satu. Ini loh, itu tambahnya gua tuh ada izin. Kalau dulu waktu saya itu kerja, itu zaman dulu tuh kakaknya orang sini yang bekerja. Tapi setelah itu waktu gua saya AP, itu beda. Tanya aja sama aku.
Apa ini? Siapa Pak? Ananda Pratama bukan Pak. Makanya aku nanti jauhin informasi. Siap, betul. Saya nggak- Ya intinya kan Gitu loh. kita harus mendapatkan statement dari Pak Lurah. Apapun yang menjadi jawaban Pak Lurah itu kan menjadi statement buat kita kan Pak gitu. Jadi nanti ada ini suatu domba Mas Domati sudah. Nah justru itu makanya Pak. Sampai datang ke sana dulu. Betul. Baru ke sini klarifikasi sama saya Mhm. betul apa enggak? Enggak betul. Oke. Itu loh Mas. Siap. Makanya seperti Gonet Tio, seperti Tio itu ada izinnya. Ada izinnya. Ada izinnya, tapi tempat yang Gonet Ananda Pratama juga ada izinnya. Ada izinnya. Ada izinnya kan seperti itu. Oke. Cuman sejauh mana karena tidak ada tanda tangan saya yang diakui. Ya ada Ananda Pratama karena Ananda Pratama ini Mhm. itu kan PSN, Prestatis Nasional, katanya seperti itu. Mhm. Tapi kalau temannya Tio itu ada izinnya kan gitu. Oke. Oh, Ananda Pratama itu yang mana Pak? Kalau masalah orang saya nggak tahu. Nggak tahu. Katanya orang Jakarta. Orang Jakarta. Yang HP itu. Iya. Oke. Terus Pak izin. Sejauh mana Pak Lurah mengetahui terkait perizinan galian saya Pak? Kalau memang katanya ada izin. Itu kan ada ini ya, ada apa ya? Mhm. Dalam arti buka di HP pun kan bisa itu. Hmm. Waktu itu saya dikasih aplikasinya itu. Ada Orang aplikasinya. baca. Oh, ada aplikasinya. Sekian hektar itu ada. Nah, kira-kira menurut Pak Lurah ketika sudah dibuka sama Pak Lurah itu izinnya dari mana Pak? Waktu saya buka Mhm. itu bukan izin dari HP, itu izinnya Tio. Ya maksudnya yang memberikan izin ini instansi mana Pak? Itu Tio dari Tio. Perizin. Bukan menggarap yang apa? Yang namanya temannya Pak Lurah. Temannya Pak Lurah ini atas nama izin Tio. Mhm. Makanya saya bilang ada izinnya. Ada izinnya. Itu yang digarap Pak Lurah. Itu loh yang kemarin dibuka itu. Mhm. Tapi untuk permasalahan tepatnya itu PTP. Mhm. Gitu loh. Oke. Dengan adanya PTP ini kok bisa bekerja, Mhm. itu izinnya daripada Tio waktu itu kurang luas untuk Tio kan harus Oke. hektar perizinan. Oke. Otomatis mendorong ke tempatnya PTP Oke. dan itu udah bekerja sama Siap. dengan Ananda Pratama. Mhm. Ananda Pratama udah diizinkan, Mhm. ya, Ananda Pratama diizinkan, tapi kan kolaborasinya antara Tio sama PTP sama Mas Mati gitu loh. Mas Mati itu orang Semarang. Cuman waktu dulu saya cuma memberi tempat, tapi tempat jalan. Karena tambang itu zaman dulu udah ada izinnya tapi udah selesai. Makanya ini kita mulai PTP. Hmm. Yang tak kerjakan bukan untuk PTP, yang tak kerjakan ini milik warga kami. Warga kami yang di atas namakan Tio izinnya ini. Oke. Ini ya. Oke. Ini ya. Iya Pak. Ini coba kalau ini boleh Mas. Boleh siap. Ini kan seperti ini. Mhm. Ini namanya Tio. Ya. Tio Prasetyo. Oke. Ya kan? Oke. Yang digarap ini kan yang digarap arah ke bagian daripada ini. Ini bukan karena ini PTP. Kalau yang sekarang yang digarap yang kemarin kan tanah PTP. Tanah PTP itu tapi perizinnya punya Tio. Perizinannya punya Tio. Karena ini tanah ini harus 5 hektar. Oke. Harus 5 hektar padahal punya tanah orang itu 3 hektar. Oke. Lah ini menjorok ke sini punya tanah WPTP gitu. Adapun ini masalah perizinan saya nggak ngerti. Ya. Karena dulu tak tanya ini orang, nah memang saya yang mendatangani tentang ini makanya saya tahu kalau ada izinnya itu ya. Oke. Kalau ada pun masalah Ananda Pratama ini yang sebelahnya Tio yang katanya kemarin digarap Pak Lurah itu bukan. Itu punya Ananda Pratama. Itu ini punya Prasetyo. Tapi karena waktu itu tidak digarap sampai sini, Ananda Pratama ini mau garap PTP, otomatis kan ada salah satu tanah penduduk kami Iya. yang mau diaku sama PTP. Karena waktu dulu penggarapan ini Ananda Pratama sebelum ada, itu masih izinnya di kabupaten waktu dulu. zaman Kabupaten, tahun ya. 98 kan gitu. Iya. Nah itu, ini wes digarap sama orang. Aku nurus ke ini. Berhubung saya bukan izin di atas izin, tapi kok ganti akan nama izin Ananda bukannya punya Prasetyo. Saya kerja di sini tepatnya orang sini. Belum sampai ke Ananda Pratama gitu. Oke. Pak, selama ini sejauh ini ada dampak nggak ke masyarakat Pak terkait Ya pasti ada dampak. dampak ya? Jalan Rusak ya, Pak. biasa. Terus apapun rusak. siap.
gimana caranya iso kolaborasi antara pemerintah desa sama pihak-pihak punya tambang. Sejauh ini dipanggil nggak pernah datang. Dipanggil nggak pernah datang. Oke. Punya yang punya ini dan semua yang ada di situ. Oke. Makanya saya pernah punya statement di dalam ini. Pemerintah desa lain merasa dirugikan dengan adanya tambang di situ. Setuju Pak. Iya. Setuju. Iya, sampai seperti itu. Oke. Tapi kenapa kok bisa seperti ini? Karena mungkin Rio ini bukan cuma warga sini asli, tapi kan mungkin diperalat atau apa tuh? Iya. Bukan warga sini ya Pak? Asli warga sini dia. Oh, agak warga sini. Iya, orang sini orang Leanan, tapi di belakangnya saya nggak ngerti mas. Oke. Siap. Ya mohon bantuan jenengan toh malah. Oke, siap. Oke Pak Lurah. Siap. Terima kasih. Iya Pak Lurah. Demikian pemberitaan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Masih bersama penajurnalis.com channel.